Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Manajemen Keuangan akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi konsep nilai uang dan waktu. Dengan nama anggota ada Adrian Aryanugraha, Indah Clarita, Dika Novitasari, Yenti Maryanti, dan saya sendiri Putri Lestiawati. Berikut presentasi dari kelompok kami. Halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Aryanugraha. Saya merupakan mahasiswa pertukaran pelajar dari Universitas Muhammadiyah Sidenrenggap. Jadi, nilai waktu uang merupakan konsep sentral dalam manajemen keuangan atau nilai waktu dari uang di dalam pengambilan keputusan jangka panjang. Nilai waktu pemegangan peranan penting. Konsep nilai waktu uang diperlukan oleh manajer keuangan dalam mengambil keputusan ketika akan melakukan investasi pada suatu aktiva dan pengambilan keputusan ketika akan menentukan sumber dana pinjaman yang akan dipilih. Suatu jumlah uang tertentu yang diterima waktu yang akan datang jika nilai sekarang, maka jumlah uang tersebut harus didiskon dengan tingkat bunga tertentu atau bisa disebut diskon factor. Konsep nilai waktu uang atau time value of money concept merupakan konsep yang dipahami sebagian besar orang di dunia. Teorinya, uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dibandingkan jumlah yang sama di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yenti Maryanti. Di sini saya akan membahas konsep nilai waktu dari uang. Yang pertama, future value, yaitu nilai yang akan datang. Nilai uang di waktu yang akan datang dari sejumlah uang saat ini, serangkaian pembayaran yang dievaluasi pada tingkat bunga yang berlaku. Yang kedua yaitu nilai sekarang atau present value. Nilai sekarang dari pembayaran masa depan yang dilakukan adalah pemajemukan terbalik. Present value merupakan kebalikan dari compound value, yaitu besarnya jumlah uang pada permulaan periode atas dasar tingkat bunga tertentu dari jumlah uang yang baru akan diterima beberapa waktu atau periode yang akan datang. Dan tingkat diskonto adalah tingkat pengembalian atas suatu investasi berisiko yang akan didiskontokan. Yang ketiga, annuity, yaitu suatu rangkaian pembayaran uang dalam jumlah sama yang terjadi dalam periode waktu tertentu. Yang keempat, bunga sederhana, yaitu bunga yang dibayarkan hanya pada pinjaman atau tabungan atau investasi pokok. Yang kelima, bunga majemuk, yaitu bunga yang dibayarkan atau dihasilkan dari pinjaman investasi ditambahkan terhadap pinjaman pokok secara berkala. Terima kasih. Mungkin hanya itu pembahasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Indah Clarita, kelas 03 SMJP 002. Tingkat bunga efektif. Pada waktu kita membicarakan penggandaan dengan frekuensi lebih dari 1, kita melihat bahwa nilai masa mendatang berbeda, lebih besar dalam hal ini. Dengan nilai masa mendatang yang digandakan sekali dalam setahun, tingkat bunga efektif ingin menghitung tingkat bunga efektif, yaitu tingkat bunga yang memperhitungkan proses penggandaan yang lebih dari sekali. Aplikasi nilai uang waktu. 1. Pinjaman amortisasi. 2. Pinjam present value suatu pembayaran. 3. Future value seri pembayaran. 4. Present value antar dua periode. 5. Analisis komponen tabungan dari tawaran asuransi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Novitasari dengan NIM 20105003551 akan menjelaskan tentang metode-metode nilai waktu dan uang. Yang pertama yaitu ada metode Average Rate of Return atau biasa disebut ARR. Metode ini mengukur beberapa tingkat keuntungan yang diperoleh suatu investasi, laba atau investasi. Jika average rate of return lebih tinggi dari laba yang diharapkan, maka hal ini dapat dikatakan layak. Kelemahan metode ini yaitu mengabaikan nilai waktu dan uang. Yang kedua, metode payback period mengukur seberapa cepat investasi itu akan kembali. Kriteria penilaian ini semakin cepat semakin baik. Kelemahan metode ini yaitu mengabaikan nilai waktu uang, mengabaikan CF setelah investasi kembali. Yang ketiga, ada metode Net Present Value atau NPV. Metode ini menghitung selisih antara nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang penerimaan kas bersih. Jika NPV plus, maka dapat dikatakan layak. Yang keempat, metode Profitability Index atau biasa disebut PI. Metode ini menghitung perbandingan antara nilai sekarang penerimaan kas bersih di masa yang akan datang dengan nilai sekarang investasi. Jika PI lebih dari 1, maka dapat dikatakan layak. Yang kelima, metode Internal Rate of Return atau biasa disebut IRR. Tingkat diskon faktor yang menyamakan nilai sekarang investasi dan nilai sekarang penerimaan kas bersih di masa yang akan datang. Jika IRR lebih dari TK, bunga atau laba yang disyaratkan, maka dapat dikatakan layak. Sekian penjelasan dari saya. Nanti akan dilanjut oleh saudari Putri. Kesimpulan dari materi di atas yaitu konsep nilai waktu uang adalah suatu konsep yang berkaitan dengan waktu dalam menghitung nilai uang. Maksudnya, uang yang dimiliki seseorang pada hari ini tidak akan sama nilainya dengan 1 tahun yang akan datang. Uang yang diterima sekarang nilainya lebih besar dibandingkan uang yang akan diterima di masa mendatang. Nilai waktu dari uang berhubungan dengan nilai saat ini dan nilai yang akan datang. Nilai waktu dari uang menunjukkan perubahan nilai uang akibat dari berjalannya waktu. Nilai uang dapat berubah seiring berjalannya waktu. Misalnya saja, uang 10 juta pada hari ini tidak akan sama nilainya setelah 1 tahun berjalan. Di sini, secara tidak langsung menunjukkan waktu menjadi fungsi dari uang, atau waktu merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi perubahan suatu nilai uang. Konsep nilai waktu dari uang ini adalah konsep yang memperhatikan waktu dalam menghitung nilai uang. Artinya, yang dimiliki seseorang pada hari ini tidak akan sama nilainya dengan 1 tahun yang akan datang. Bunga adalah jumlah uang yang dibayarkan atau dihasilkan sebagai kompensasi terhadap apa yang diperoleh dari penggunaan uang. Annuity adalah suatu rangkaian pembayaran uang dalam jumlah yang sama terjadi dalam periode waktu tertentu. Tujuan dari rencana keuangan adalah untuk mencapai keadaan perekonomian seseorang seperti yang ditargetkan sebelumnya. Maka dalam merencanakan keuangan, penting kita ketahui bahwa inflasi merupakan bagian inheren pula dari setiap tindakan atau keputusan keuangan yang diambil. Misalnya, dalam keputusan memilih investasi, jangan sampai pengorbanan sekarang yang kita lakukan alih-alih mendapat nilai tambah akhirnya justru menurun. Itu malah merugikan diri kita sendiri.
Itu saja presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.